brengsek. Begitu kompor dinyalakan, dia akan langsung terbakar sebelum sempat ke neraka. Mama besoknya mau pakai merica nggak, Ma? Sedikit aja sayang. Oke. Jadi nanti kalau rasanya nggak pas, Mama campur sendiri ya, Ma ya? Ya bentar ya, Ma ya? Iya sayang. Ternyata dia masih sayang sama saya. Juga ya, nggak terjadi apa-apa. Andre, apa kamu sudah yakin kalau tabung gas itu betul-betul kamu sudah potong? Yakin nggak? Kamu kira saya ini goblok? Ya, kamu memang tidak goblok, cuma sedikit PA. Sabar, Pak. Barangkali Mita belum menyalakan kompornya. Non, lagi ngapain? Biar sini Bibi bantu. Bi, ini kok nggak bisa hidup sih, Bi? Dari tadi deh. Iya, gasnya habis. Tadi Bibi lupa gantinya. Oh, pantesan. Iya. Bibi bukannya cuti? Iya, Bibi udah berangkat. Di terminal Bibi nunggu bis penuh, desak-desakan. Ya udah Bibi pulang aja. Biarin deh istirahatnya Bibi pakai di sini aja. Oh, ya udah. Bi, kita masih ada persediaan gas nggak sih? Ada, di dalam ada, Non. Tolong ya, Be ya? Ya. Biar Bibi ambil, Non. Oke deh, gini saja. Kalian berdua tunggu di sini. Oke. Biar saya ke dalam. Saya coba ngintip. Ingat, jangan kemana-mana. Iya. Ya ampun Tuhan, kok giniannya cepat begini, Non? Kenapa sih? Masih tikus nih yang makan. Untung gasnya udah habis, Non. Ya ampun Tuhan. Cepat kita pergi. Cepat, ada apa? Ayo cepat. Ibu, kamu semua Bu. Sorry, Ma, ya agak lama. So tadi gasnya habis, jadi Mita masih ganti dulu sama yang baru. Apa-apa sayang. Tau gak sih, Ma? Untung tadi gasnya habis. Soalnya pas Mita periksa ternyata selangnya udah kebelah gitu. Coba kalau misalnya gasnya tuh masih ada, terus Mita hidupin kompornya, coba apa yang terjadi? Kacau banget kan? Untung kamu nggak apa-apa ya. Mama bisa duduk nggak, Ma? Sini Mita bantuin. Bisa kan? Pelan-pelan. Bisa. Pelan-pelan. Masih sakit, Ma? Sedikit. Mama mau minum teh panas dulu atau mau makan supnya? Mau minum. Makasih. Nih, sekarang Mama coba sup buatan Mita.
Gimana, enak gak, Ma? Enak. Oke, nih lagi. Mama, aku ngeliat Mita kayak gitu sih, Ma. Mama gak apa-apa? Gak apa-apa. Mama kok sedih sih, Ma? Mama sayang sama kamu. Kita juga sayang, Ma, sama Mama. Kita sering bertengkar tentang Denny. Mama merasa anak Mama satu-satunya yang Mama sayangi hilang. Tapi sekarang Mama yakin kamu masih yang lama. Kamu masih Mita yang lama yang sayang sama mamanya kan? Mita sayang banget sama Mama, Ma. Perbedaan pasti akan selalu ada di antara kita. Tapi perbedaan itu kan nggak akan membuat kasih sayang di antara kita terputus, Ma. Soalnya Mita kan juga masih membutuhkan restu dalam hidup Mita. Sekarang kamu sudah menjadi istrinya Hadinata yang sah. Sekarang adalah saatnya kamu untuk meminta rumah, mobil, dan deposito di bank. Karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan kita sudah aman, Anita. Saya sudah memikirkan hal ini, Tante. Tapi sekarang saya sedang mencari waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini dengan Hadinata. Tapi kamu tidak punya cukup banyak waktu. Sekarang Hadinata memang belum tahu kalau kamu hamilnya bohong-bohongan. Tapi setelah 1 atau 2 bulan menikah, pasti Hadinata akan bertanda tanya, kenapa perut kamu tetap kempes? Dan setelah itu, rahasia kamu akan terbongkar. Iya, Ma. Ira percaya kalau pembantu-pembantu itu tidak akan buka mulut kalau kita yang menyuruh mereka pulang. Tapi Mama kan lihat sendiri sekarang. Semenjak perempuan itu melahirkan, Papa dan Hari justru semakin sayang sama dia. Kalau sampai orang tahu kalau perempuan itu sudah melahirkan, sementara mereka baru habis menikah, mau taruh di mana muka kita, Ma? Kita ini keluarga terpandang, keluarga terhormat. Ira malu, Ma, malu. Ira, sabar Ira. Kamu jangan khawatir begitu. Rencana kita yang lalu boleh saja gagal. Tapi kita masih punya waktu untuk memikirkan rencana selanjutnya. Kita harus pikirkan langkah apa agar perempuan itu bisa terusir dari kehidupan Hari dan kehidupan kita semua. Ya sayang? Perempuan itu lebih beruntung daripada saya, Mah. Dia diberi anak kembar. Sementara saya, kata dokter, nggak mungkin punya anak. Anak-anak itu pasti akan membuat Erwin kembali kepada perempuan itu. Sudah. Mama punya ide. Bagaimana kalau kita culik anaknya yang laki-laki? Si Erwin kan selama ini kan mendambakan anak laki-laki. Nggak mungkin, Ma. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita akan masuk penjara. Yang kedua, seandainya polisi nggak nangkep kita, tapi kan Erwin pasti akan ngembaliin anak itu ke ibunya dong, Ma. Udah deh, Ma. Mendingan kita ambil aja anak di yayasan yang ngurusin bayi-bayi terlantar. Ya tapi itu kan bukan darah dagingnya Erwin. Saya ngerti sih, Ma. Tapi Erwin pasti nggak setuju dengan rencana itu. Anak itu tetap kita culik. Terus kita bawa anak itu ke panti asuhan. Kita taruh di depan pintunya. Nah, terus kita booking. 1 bulan, 2 bulan,
muka anak itu kan udah berubah. Baru kita datang ke sana. Mana ada orang yang tahu? Ada bukti surat resmi adopsi. Ya kan? Kalau itu aman, saya setuju, Ma. Iya. Alasan apa lagi yang Mas bilang hari ini pada istri Mas supaya Mas bisa datang ke sini? Ya, biasa. Rapat mendadak. Sampai berapa lama lagi Mas harus sembunyi-sembunyi untuk bisa datang ke sini? Kemarin Mas bilang pada istri Mas kalau Mas mau pergi main golf. Hari ini Mas bilang pada dia kalau Mas ada rapat mendadak. Terus besok-besok alasannya apa lagi? Sayang, kenapa kamu jadi uring-uringan begini sih? Saya khawatir mengenai masa depan saya dan masa depan bayi dalam kandungan saya. Saya dan bayi ini tidak punya jaminan masa depan. Saya adalah jaminan masa depan kalian. Bagaimana Mas bisa menjamin masa depan saya? Untuk datang sini aja, Mas harus memberikan 1001 macam alasan pada istri Mas. Bagaimana saya yakin kalau Mas bisa memberikan jaminan masa depan pada saya? Saya harus bagaimana untuk bisa meyakinkan kamu? Saya memerlukan rumah untuk bisa bernaung dengan tenang. Dan saya memerlukan mobil untuk bisa sewaktu-waktu keluar dari rumah ini untuk mengurus keperluan saya dan keperluan bayi dalam kandungan saya. Dan saya juga memerlukan rekening bank dan deposito untuk memberikan rasa aman dalam masalah keuangan. Tanpa saya harus merongrong Mas setiap hari. Itu bisa saja, tapi untuk saat ini itu tidak mungkin. Hesti bisa curiga kalau saya mengeluarkan uang begitu banyak. Saya merasa tersinggung, Mas. Karena Mas masih lebih mementingkan bagaimana perasaan Hesti daripada memikirkan saya. Saya ini istri sah, Mas. Yang Mas nikahi secara syah. Saya menuntut keadilan, Mas. Sekarang semuanya terserah pada Mas. Tapi kalau Mas masih mengulur-ulur waktu, saya akan bertindak nekat, Mas. Saya akan menuntut keadilan di depan Hesti. Baik. Saya akan segera mengurus semua yang kamu inginkan. Akhirnya cita-cita Papa untuk menimang cucu tercapai sudah. Makasih ya, Pak. Selamat ya, Non. Makasih, Abi. Apa Non mau pindah ke sini lagi? Enggak. Memangnya kenapa? Biona, kenapa Biona sedih? Priti kan tinggal bersama suaminya. Dan mertuanya juga sangat perhatian sama dia. Tapi, Pak, wanita hamil itu tidak cukup hanya perhatian saja. Juga harus cukup gizi, lingkungan yang sehat, yang bagus. Saya nggak bisa ngebayangin deh, Pak. Gimana jadinya calon bayi di dalam kandungan Preti itu? Waktu ibu saya hamil, ibu saya tinggal di desa. Tapi saya bisa tumbuh dengan sehat, segar, bahkan bisa tumbuh besar menurut ibu saya. Bahkan prestasi saya sangat bagus di sekolah. Tapi zaman dulu sama zaman sekarang beda, Pak. Dulu udara di kota, apalagi udara di desa, tidak pernah kena polusi.
Jadi kalau anak sudah besar, dia nggak kena pengaruh lingkungan yang berbahaya seperti di Jakarta. Maafkan saya ya Pak ya, kalau kedengarannya saya kelewat berlebihan. Saya ngeri deh Pak membayangkan apa yang akan terjadi terhadap calon bayi yang di dalam kandungan Non Preti itu. Priti, pendapat Biona tadi perlu kamu pikirkan. Saya sih nggak bisa mutusin, Pak. Semuanya tergantung sama Nanda dan Mama Rati aja. Yaudah deh, Pak. Saya pulang dulu. Kok buru-buru, Non? Maafkan saya ya, kalau ada omongan saya yang menyinggung perasaan Non Preti. Tadi dia sudah bilang dia harus segera pulang karena rumahnya kosong. Oh iya Non, zaman sekarang rumah nggak boleh kosong lama-lama, bahaya Non. Yaudah deh, Pak. Pulang dulu ya. Jangan lupa ya, hati-hati menjaga cucu Papa. Ya sayang ya? Iya. Hati-hati sayang. Ya. Hati-hati Non. Dia begitu tunduk sama mertuanya yang brengsek itu. Saya yakin mertuanya tidak akan mengizinkan dia untuk tinggal bersama kita. Tapi Pak, kata orang jalan ke rumah itu tidak hanya satu. Masih ada jalan lain untuk memecah belahkan antara mertua dengan Preti. Apa yang ada dalam pikiran kamu sekarang? Saya akan memberikan kesan seakan-akan mertuanya Preti itu ingin menggugurkan kandungan Non Preti. Dengan sendirinya, Preti itu akan membenci mertuanya. Ya kan? Tapi bagaimana caranya? Aduh Pak, kita kan masih punya kaki tangan di sana. Yang bisa masuk kapan saja ke rumah mertuanya Non Preti. Meli? Iya, Om. Tumben Om kesini. Ada apa? Ya, Om lagi cari Mita. Mitanya mana? Mita kan lagi bulan madu, Om. Bulan madu? Iya. Loh, emangnya Om nggak tahu Mita nikah sama Denny? Denny ada? Wah, dia udah nggak kerja di sini lagi, Pak. Bisa saya tahu alamat rumahnya? Wah, dia juga diusir dari rumahnya, Pak. Diusir? Iya, diusir. Kenapa? Ya, tadinya kan dia mau nikah dengan anaknya bos. Terus dia dikasih rumah, mobil, dia dinaikin jabatannya. Gara-gara main cewek, Pak. Jadi dia diusir dari rumahnya itu, Pak. Dasar bajingan anak itu. Saya dulu pernah difitnah sama dia. Sampai saya dipecat dari kantor ini. Loh, memangnya Pak Bobi udah kenal lama dengan Pak Denny? Bukan sekedar kenal saja. Tapi saya tahu persis kebusukan dia. Kalau kamu masih ingin umur kamu panjang,
ceraikan Mita. Anda kira Anda siapa? Saya satu-satunya orang yang tahu tentang kebusukan kamu. Terakhir mantan bos kamu Hadinata baru mencium siapa diri kamu. Hah? Dan kamu didepak sama dia. Sehingga kamu sekarang menjadi gelandangan. Dan sekarang, kamu ingin mencoba anak saya lagi. Ingin mendekati anak saya lagi. Apa ini? Apa? Kamu pakai dasi. Kamu ingin menutupi kegembelan kamu. Hah? Anda kalau masih punya nyali, silakan temui anak Anda Mita. Tanya sama dia, siapa yang sebenarnya maksa kawin sama dia? Dia atau saya? Kalau mau ngomong ngaca dulu. Saya tahu siapa yang sebenarnya gelandangan. Yang suka ngedeketin perempuan kaya terus kawin demi hartanya. Itu Anda. Ya. Terus Anda berpikir jadi semua orang itu sama busuknya sama Anda. Lain kali kalau bicara, lihat-lihat dulu. Pikir dulu sebelum bicara. Maaf, saya nggak punya banyak waktu. Musang berbulu domba. Kenapa sih? Kok nggak ada gitu satu orang aja yang suka sama pernikahan kita? Enggak sayang, itu kan yang begitu kan cuma papa kamu. Ya tapi kan mama juga kamu lihat sendiri kan, dia tuh nggak suka sama kamu. Itu semua karena Andre. Jelas keberadaan saya di rumah ini itu jelas-jelas menghambat ide busuknya Andre, ya kan? Kamu sabar ya. Saya semua benar-benar butuh dukungan kamu banget untuk menghadapi masalah ini. Ya sayang, pasti. Terus gimana? Kamu jadi mau ketemu sama calon partner bisnis kamu di Bandung? Jadi kamu di rumah aja ya. Jagain mama. Jangan sampai si Andre nanti meracuni pikiran mama kamu. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu kamu juga hati-hati ya di sana. Dan jangan lupa sebelum kamu pergi kemana-mana cek kondisi keadaan mobil kamu semua, termasuk rem. Jangan lupa. Cek rem. Penting rem. Oke. Beneran? Iya sayang. Saya merasa seperti orang yang digantung tanpa tali. Posisi saya nggak jelas. Nggak jelas bagaimana? Ya, di langit nggak, di bumi juga nggak. Sudah beberapa hari kan kita menunggu kabar dari Handinata. Tapi sampai sekarang mana? Mana ada kabar dari dia? Tante merasa juga begitu, Anita. Seakan-akan Hadinata hanya memberikan kamu angin surga. Saya harus bertindak, Tante. Apa rencana kamu? Saya harus bertindak nekat, Tante. Dan berani ngambil risiko. Yang penting masalah ini harus cepat-cepat kita selesaikan. Betul, Anita. Dan Hadinata itu sudah terikat perkawinan dengan kamu. Berarti dia tidak akan lepas begitu saja. Selamat pagi. Selamat pagi, tumben pagi-pagi. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Mari, ya. Maafkan saya kalau saya menyusahkan Mbak.
Tapi saya mohon pada Mbak untuk meminta sedikit keadilan pada Mas Handinata. Keadilan gimana? Sabar Anita, kamu harus tenang. Ada apa ini, Bu? Sebenarnya saya juga tidak setuju. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan semuanya sudah terjadi. Ada apa sebenarnya? Saya semakin nggak ngerti. Saya hamil oleh Mas Handinata, Mbak. Dan karena itu, kami telah menikah secara diam-diam. Jangan fitnah suami saya. Kamu dulu bilang kalau kamu istri dari sahabat suami saya. Memang benar, Mbak. Tapi kami... Mereka tergoda setan. Dan Anita tidak bermaksud untuk memfitnah Hadinata. Anita adalah isi syah dari suami Mbak. Kalau memang Mbak nggak percaya, ini surat nikahnya. Ada apa nih? Jadi selama ini kamu sama perempuan ini membohongi saya. Kenapa kalian kesini dan bikin ribut? Saya tidak pernah berniat untuk bikin ribut di sini, Mas. Saya datang ke sini hanya untuk meminta pengertian Mbak Hesti. Agar saya diberi kesempatan sebagai istri yang syah. Mbak Hesti, karena kita sama-sama perempuan, saya mohon agar Mbak Hesti bisa mengerti posisi saya. Maafkan saya kalau akhirnya jadi seperti ini. Kamu ini bicara apa, hah? Hadinata, mana pertanggungjawaban kamu yang pernah kamu janjikan dengan Anita? Ayo kita pulang, Anita. Gak ada gunanya kita mengemis di sini. Maaf, Mbak. Ayo, Anita. Ma, semua ini saya... Diam kamu! Ma! Ma!
Ma, tolong dong bukakan pintunya, Ma. Ma. Ma, tolong dong bukakan pintunya, Ma. 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 Tolong beri kesempatan saya untuk bicara. Ma. Ma. Tolong beri saya kesempatan untuk bicara. Ma. Apa? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Mama kamu lagi emosional aja. Kenapa tiba-tiba jadi emosional? Papa sendiri juga bingung. Tahu-tahu mama kamu marah-marah. Kamu nggak kuliah? Males. Papa lihat, semenjak Denny pergi, kamu kelihatannya kurang bersemangat. Lupakan dia, sayang. Jalani hidup ini, anggap dia tidak pernah ada dalam kehidupan kamu. Papa tuh kan laki-laki. Papa nggak akan ngerti rasanya ditinggalin lelaki tuh kayak apa. Mita. Mita. Ternyata kecurigaan saya sama Mama selama ini benar. Papa akhirnya nikah kan sama perempuan ini? Mita. Pak, gimana pendapat Papa kalau saya menuntut Papa untuk menceraikan wanita ini sekarang juga? Mita, kamu bicara apa? Udah Papa jawab aja deh pertanyaan saya. Papa tidak akan memenuhi tuntutan itu, kecuali Tuhan yang menentukan. Oh, kalau Tuhan yang menghendaki. Sekarang saya akan tanya sama Papa. Kenapa Papa minta Denny untuk menceraikan saya? Kenapa? Sekarang gini deh, Pak. Papa nggak usah lagi mencampuri kehidupan saya dan Papa jangan pernah mengganggu hubungan saya sama Denny lagi. Setuju? Mita, kamu nggak tahu siapa Denny. Dan Papa nggak mau hidup kamu menderita gara-gara kamu hidup bersama Denny. Hanya itu. Pak, saya juga bisa bilang hal yang sama. Saya juga bisa bilang kalau Papa nggak tahu apa-apa tentang perempuan ini. Nah, daripada Papa mengganggu kehidupan saya, mendingan Papa urusin aja deh masa depan Papa sendiri. Nggak usah ganggu saya lagi. Mita, tunggu dulu. Kamu harus dengar pembicaraan Papa dulu. Enggak, Pak. Tapi Papa yang harus dengerin saya. Kalau Papa bisa berbuat kasar, saya juga bisa apa? Berbuat yang lebih kasar lagi daripada Papa bikin. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk menyadarkan anak saya sendiri. Bob, kesadaran itu perlu proses. Proses itu perlu waktu. Suatu saat nanti, dia akan mencapai titik itu. Yang kamu harus lakukan adalah berdoa demi kebaikan dia. Yuk, Bob.
Ma. Diam kamu. Saya tidak akan mendengarkan pembelaan diri kamu. Saya tidak membela diri. Saya hanya ingin kamu melampiaskan kemarahan yang kamu pendam selama ini, Ma. 25 tahun. Saya menyerahkan kehidupan saya dengan setia dan penuh pengabdian terhadap pernikahan kita yang suci. Tapi kamu merusaknya dengan ulah kamu. Dan selama 25 tahun, saya mengira bahwa saya memiliki suami yang tidak dimiliki orang lain. Tapi apa? Apa? Kamu tidak ada bedanya dengan laki-laki hidung belang. Dan bagi kamu, istri tidak lebih dari seekor keledai yang diikat lehernya dengan tali perkawinan dan ditambahkan di pintu dapur. Sekarang, saya sudah kehilangan kepercayaan pada kamu. Dan sudah sepantasnya kamu juga kehilangan semuanya. Semuanya! Kamu datang tanpa membawa apa-apa kecuali janji-janji mulutmu itu. Dan semuanya sudah kamu hancurkan dengan menikahi Anita itu. Pergi! Saya sudah muak lihat muka kamu! Ma.
Pak.